Aku live ya. Enggak apa-apa. Cek. Kok ada suara masuk? Kok bisa? Cek. Noise ini. Pairing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang disembah oleh para nabi, yang disembah oleh umat Islam seluruh dunia. Salam serta taslim tercurahkan senantiasa dari lisan kita teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiranya kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat api dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi kita pada siang hari ini. Siapapun kalian yang ingin bukti akurat kalau Kristen itu adalah antikris, jangan kemana-mana, tetap di sini. Saya akan buktikan kepada teman-teman baik Muslim maupun Kristen bahwa antikristus itu adalah mereka yang mengaku justru sebagai pengikut Kristus. Kita buktikan. Kita akan buktikan bahwa mereka adalah orang yang anti terhadap Kristus, anti terhadap pengajaran Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Islam, dan dalam ajaran Bani Israel, Yeshua Hamasiah atau Yeshua bin Miriam. Lalu kemudian di tengah-tengah Kristen mereka menyebutnya Yesus Kristus. Siang ini dan beberapa saat lamanya ke depan saya akan membuktikan antikristus itu adalah Kristen itu sendiri dengan data akurat. Yang penting syaratnya satu. Orang yang mau berdiskusi dengan saya membuktikan ini, saya pertanggungjawabkan ucapan saya, adalah bahwa mereka menggunakan akal dalam menelaah data yang akan saya sajikan. Terkecuali kalau mereka hanya datang ngamuk, fitnah, emosian, ya saya angkat tangan. Saya bukan spesialis untuk mengobati orang yang sakit hati, ya dendam kusumat. Saya hanya spesial untuk menyembuhkan orang yang sakit akal. Sakit akal, logika cacat yang masih bisa diselamatkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir sembah itu adalah iblis yang durhaka.
Diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 117, iyad'una min dunhi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Tiadalah yang mereka sembah itu kecuali berhala, dan mereka orang-orang kafir ini tidak menyembah selain kepada iblis yang durhaka. Allah menyampaikan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakupan orang-orang yang salah kaprah terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, rangkuman yang Allah sampaikan terkait dengan manusia yang menyembah kepada sesamanya makhluk dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 104. Allah mengatakan orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan duniawi ini, sedangkan mereka mengira bahwa mereka melakukan sesuatu yang baik, berbuat sesuatu yang sebaik-baiknya. Mereka menganggap diri mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka menganggap dirinya adalah pewaris surga. Mereka menganggap dirinya adalah orang yang diselamatkan. Mereka menganggap dirinya telah berbuat baik. Mereka menganggap dirinya adalah orang yang hidup di dalam terang. Mereka menganggap dirinya adalah orang yang mewarisi surga. Padahal kata Al-Quranul Karim, alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka menganggap bahwa kehidupannya selama ini itu adalah sebuah hal yang baik. Akan tetapi Al-Quran mengatakan tidak, mereka hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan mereka termasuk orang-orang yang berusaha di dalam kehidupan keberagamaannya adalah usaha yang sia-sia dalam hidupnya itu sendiri. Allah mengatakan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a artinya mereka ini menganggap bahwa mereka telah melakukan hal yang baik, tapi itu hanya perkiraan. Sun'a, mereka hanya menyangka, mereka hanya mengira bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebaikan, tapi hanya sangkaan belaka. Nah, untuk kemudian menyambut ayat suci Quran ini, saya akan buktikan bahwa mereka adalah sia-sia dalam kehidupan keberagamaan. Sia-sia karena mereka tidak melakukan sesuatu yang mencerminkan penganut ajaran benar yang berasal dari para nabi, melainkan mereka justru anti terhadap nabi tersebut. Kita undang teman-teman kita Kristen, kita buktikan kalau dia ini adalah anti Kristus. Silakan kalau perlu pendeta naik ke sini, saya buktikan Anda adalah anti Kristus yang tidak bisa diragukan. Orang-orang Islam akan terbuka matanya, wah ternyata mereka ini justru anti Yesus, anti Kristus berdasar Bible. Kenapa Bible ini yang menguraikan mereka? Karena sejatinya Bible itu adalah kumpulan cerita yang disusun sesuai dengan apa yang ada di lapangan, itu yang ditulis. Apa yang mereka terima itu yang ditulis. Yang tertulis itu yang mereka kemudian sampaikan para penulis, dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak memahami isi kitab mereka sendiri, lantas mereka beriman. Mereka intinya ya ikut nenek moyang aja. Mau benar mau tidak terserah, yang penting kitab kita ada. Mereka lupa kalau kitab itulah yang akan menghancurkan mereka di hadapan para apologet Islam. Tiba-tiba saja angin kencang, teman-teman. Kalau mau buka dulu bang maskernya bang, baru kita ngobrol. Silakan kalau Anda mau mengetahui bahwa Anda adalah antikristus secara akurat dari saya, buka kamera kita diskusi. Iya, kalau mau diskusi dengan saya minimal abang buka masker dulu. Oh ya udah. Silakan Anda di hadapan pohon kelapa, Anda ngomong dengan pohon kelapa. Saya hanya mau dengan orang yang mau belajar dan mau menyadari bahwa selama ini mereka salah, ternyata mereka adalah antikristus. Bang Suma akan tunjukkan bukti akurat itu. Sederhana, nggak usah pansos dengan naik sini. Kalau tidak mau berdiskusi denganku, nggak usah naik. Di bawah tap-tap layar, jaga sendal, sekali-sekali bersihkan, kemudian halaman masjid. Cari masjid, ambil sampo, Anda bersihkan. Daripada Anda naik ke sini pansos.
halo. Semangat. Iya, Katolik Protestan abang. Protestan. Baik, silakan saudara buka kamera. Saya akan buktikan Anda adalah antikristus. Salam kenal. Salam kenal Pak. Iya. Sudah siap Anda terguncang? Siap terguncang dari mana Bang Juma? Coba. Bahwa ternyata saudara adalah antikristus itu. Coba bukti akurat Kristen antikris. Antikris katanya apa itu? Iya. Oke, kita mulai dari level awal dulu. Nah, coba Bang. Menurut saudara, orang-orang Kristen, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, Yesus itu rohnya Tuhan yang ada di dalam dirinya atau roh yang berasal dari Tuhan? Bingung aku pertanyaannya ini Bang. Udah bingung. Nggak bisa kusinak. Udah mulai bingung. Saya ulang lagi. Nah, coba. Roh yang ada pada diri Yesus itu roh Tuhan atau roh yang berasal dari Tuhan? Yang kedua. Roh yang berasal dari Tuhan. Lihat teman-teman, lihat cara akurat mendeteksi makhluk asing yang ada dalam tubuh saudara-saudara kita Kristen yang mengaku sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, tapi sebenarnya mereka adalah tubuh yang digunakan oleh sivilisasi untuk menyesatkan dunia dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Satu pasien belum disuntik udah lari. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ayo Bang berdiskusi, tapi buka masker lah. Buka kamera kalau Anda mau saya sadarkan, tapi kalau Anda masih mau tetap bayar perpuluhan, anti Yesus, masuk neraka, silakan Anda turun. Tapi kalau mau berdiskusi, mau selamat, saya bantu tanpa perpuluhan. Kalau mau berdiskusi yang sopan Bang, buka masker. Ya udah. Masalahnya saya berdiskusi dengan pemakan babi. Maaf, saya alergi dengan aroma babi. Daripada Jadi, yang pedofil. Ya itulah di agamamu, di agamamu pedofil tuh. Yang pedofil itu di agamamu. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim tahan dulu. Tadi mobil dipakai jemput sekolah katanya. Nggak ada kendaraan lain. Udah pulang belum? Halo, semangat siang. Halo. Thank you, Shukriya, welcome you. Halo. Hello, Ya, merecek tuh merjahe. no English, sir, thank you. Ala kahe. Take pole itu. Yes, Ya, no English, agamu ala he, teko monro. no English, sir. Thank you, help me, please support. Agamu aseng. Mak betul kacika Cina lah bacok. Di ini bahasa Indonesia. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan biar saya buktikan secara akurat bahwa Kristen ini adalah antikristus, tapi menyamar sebagai pengikut Yesus. Halo, semangat. Itu bang, turunkan aja itu kalau ndak mau ngomong itu nah, oteng itu kayak kalau kayak buat itu nah, nggak bisa di. Anda guru saya. Belum pernah aku punya guru seperti Anda. Kenapa perintah saya?
silakan teman-teman non-muslim yang muslim yang belum mau saya baptis jangan naik. Nanti Assalamualaikum saya kakak. Mohon maaf ini dari muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. nanti saya potong nonotnya kusunat 2 kali nanti. Kalau ku bilang jangan muslim naik tapi masih naik juga, nanti ku kasih masuk di karung, ku buang di laut. Tak ada sekolah. Anak TK saja bisa diatur. Kenapa kalian ini sudah tua, sudah mau mati besok masih belum bisa diatur? Gak butuh arahan, gak butuh kemudian nasihat, gak butuh untuk hari ini, besok baru butuh. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang bang. Ini nggak bisa di kameranya, nggak bisa dihidupin bang ya? Gak bisa, pengikutnya masih Cile, masih ini. Katolik Protestan. Hah? Katolik Protestan. Katolik saya bang. Tapi saya dari Islam bang. Oh, dari mualaf, murtadin. Iya. Yakin? Yakin bang. Berapa tahun di Islam? 25 tahun bang. Baru-baru berarti pindah. Iya, saya baru-baru ini. Kenapa Anda pindah menjadi antikristus? Udah enak-enak di Islam menjadi pengikut Kristus, malah Anda pindah jadi antikristus. Kenapa bisa? Nah itu bang alasannya bang. Karena kekecewaan saya sih bang dari agama yang sebelumnya. Lah, justru karena agama sebelumnya kan bukan antikristus. Agama sekarang justru Anda jadi antikristus. Gimana dong? Di agama saya yang sebelumnya itu saya merasa selalu ada paksaan, ancaman, dan selalu haus validasi bang. Di mana Anda diancam? Diancam apa Anda ini? Di lingkungan saya bang, terutama dari lingkungan keluarga ataupun dari lingkungan sekitar saya lah, kayak tempat saya bekerja atau mungkin tempat saya kuliah. Anda diancam apa? Misalkan bang ya, contoh simpelnya seperti saya tidak sholat, atau mungkin contoh simpelnya saya tidak berpuasa. Itu nanti diancam dengan, kamu kalau nggak puasa nanti kamu dosa kamu begini. Kamu sering gagal, itu karena kamu kurang bersujud, kamu kurang beribadah, kamu gini, kamu harusnya kamu sadar ibadah kamu lebih banyak, kayak gitu lah. Ya, jadi memang betul. Kalau mau di Islam itu harus tunduk kepada pencipta. Kalau mau tidak tunduk kepada pencipta seperti setan, pindah keluar dari Islam. Setan itu nggak mau diatur. Bagus itu udah pas. Al-Quran saya mengatakan fariqan hada. Memang sudah pantas ada yang mendapatkan petunjuk yang itu menundukkan diri, merendahkan hatinya di hadapan Tuhannya. Wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Dan memang sudah sepantasnya mereka sesat. Siapa mereka? Yang tidak mau beriman. Jadi kalau Anda tidak mau tunduk kepada Tuhan, pas saya dukung Anda keluar dari Islam daripada Anda tersiksa di dunia ini. Nah, kalau Anda keluar dari Islam, bebas tuh, nggak ada kewajiban di Kristen, nggak ada hal haram di Kristen itu, nggak ada, bebas. Anda mau hidup seperti monyet, seperti gorila, seperti babi, anjing, bebas. Di agama Anda itu nggak ada aturan dari Tuhan. Walaupun ada aturan dari Kristen, itu aturan dibuat-buat sendiri, bukan aturan dari Tuhan. Itu Bang, saya mau nanya bang, izin bang. Sabar. Misi saya hari ini adalah membuktikan Kristen adalah antikristus. Anda udah siap? Meskipun Anda nggak buka kamera, nggak apa-apa, karena Anda adalah seorang murtadin. Orang yang mengaku murtadin ada dua, Kristen yang berpura-pura atau memang betul-betul murtadin. Itu no soalan. Yang pasti mereka adalah orang kafir, sekelompok dengan orang-orang yang ingkar terhadap Tuhan, pencipta langit dan bumi. Sudah siap saya buktikan Anda antikristus? Siap. Tapi saya mau nanya juga bang. Iya, nanti Anda boleh bertanya sama saya. Karena tema saya ini adalah bukti akurat Kristen itu antikris. Gimana? Iya, silakan bang. Oke, baik. Rohnya Yesus itu roh Tuhan itu sendiri atau roh yang berasal dari Tuhan? Roh Tuhan itu sendiri bang. Baik, Anda adalah antikristus. Dengarkan, di dalam 1 Yohanes 4 dikatakan begini. Siapakah antikristus itu?
Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus itu tidak berasal dari Allah. Saya ulang lagi. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Nah, Anda mengatakan Yesus tidak berasal dari Allah, tapi Yesus itu adalah Allah itu sendiri, betul? Iya. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu adalah yang tidak mengaku kalau Yesus itu berasal dari Allah. Itulah antikristus itu. Dan tentang dia kita tahu bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4. Itu kitab Anda sendiri yang mengatakan. Saya ulang lagi nih, saya ulang lagi. Antikristus adalah dia yang tidak mengaku Yesus itu berasal dari Allah. Saya ulang pertanyaan saya. Yesus itu berasal dari Allah atau Yesus itu Allah itu sendiri? Ada 3 reinkarnasi Bang dari Tuhan itu. Dah. Saya sudah buktikan kan, Anda adalah antikristus berdasarkan Bible. Apa keselamatan untuk antikristus? Apakah ada keselamatan untuk antikristus? Saya nggak merasa seperti itu Bang. Keselamatan juga hanya milik masing-masing. Iblis juga tidak merasa seperti itu. Saya bicara data. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu berasal dari Allah? Anda mengatakan Yesus tidak berasal dari Allah, tapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Antikristus. Kebenaran dan kebaikan apapun yang Anda akan lakukan, yang pasti Anda sudah terbukti Anda adalah antikristus. Titik. Anda mau bertanya apa? Silakan. Iya Bang. Ini netizen pada bilang, pertama saya bukan dari Muslim ya. Saya bisa tes bacaan surat pendek mungkin kalau Abang mau. Enggak. Kalau saya percaya, enggak apa-apa. Saya percaya Anda murtadin. Saya malah senang kalau Anda murtadin. Silakan. Saya mau nanya pertama Bang, apakah dalam Islam itu diwajibkan untuk memakai bahasa Arab? Di Islam tidak ada kewajiban bahasa Arab. Lalu Ustadz Abdul Somad kenapa pernah bilang ketika kita membaca doa saat memakai bahasa Arab itu lebih diterima atau bahkan lebih diterima daripada kita memakai bahasa Latin, itu tidak diterima sama sekali Bang? Nah, itu fitnah, itu fitnah. Itu fitnah. Yang dimaksud di sana bahasa Arab adalah saat menjalankan sholat. Kenapa bisa? Karena kami ini adalah umat yang terpimpin. Nabi kami mengatakan sami'na wa ta'ana. Itu kaidah dalam Islam. Maka beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kami mengetahui Nabi Muhammad kami salat begitu. Kami itu. Kata Yesus, kalau kau percaya kepadaku, kau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Si antikristus tidak melakukan. Yesus sabat di sinagoge, mikdas, tempat suci. Masuk di sana, cuci tangan, cuci kaki, cuci kepala, lepaskan alas kaki, sujud dalam beribadah. Kalau kau percaya padaku, kata Yesus, ikuti aku. Kristen si antikristus ini melakukan nggak? Tidak. Kalian itu antikristus. Kata Yesus, kalau kau percaya kepadaku, lakukan apa yang aku lakukan. Apakah kalian melakukan apa yang dilakukan Kristus Yesus? Enggak. Yesus itu sujud, puasa, sunat, syahadatain, lalu kemudian tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak percaya Paulus, tidak menkitabkan perjanjian baru, tidak kemudian percaya kepada pendeta pastor. Itulah Yesus. Sementara kalian nanti Kristus tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Kalau kami enggak, Nabi Muhammad melakukan sholat, kami sholat. Beliau puasa, kami puasa. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Memang kalau kami Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kami. Kami enggak bebas seperti orang kafir.
Mau ngapain aja boleh, bebas. Tapi ingat, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun Anda menuju ke ambang kebinasaan. Kematian adalah suatu kepastian. Anda salah mempergunakan waktu yang ada di bumi ini, sengsara kekal hidup di neraka nanti. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini memang penjara bagi kami. Tiada waktu kecuali ibadah. Ibadah. Adapun yang lain itu hanya selingan saja. Makan itu selingan. Rekreasi itu selingan. Nonton itu selingan. Tapi tujuan kami hidup di bumi hanya ibadah kepada Tuhan kami. Sebab ada kehidupan kekal di mana kami nanti, di sanalah surga kami. Bukan dunia ini surga kami. Kalian kebalik. Dunia ini surga kalian. Boleh bertanya lagi bang, izin bang. Dunia ini surga kalian. Nanti di kehidupan berikutnya baru adalah penjara bagi kalian. Lanjut. Lalu begini bang, tadi kan abang sempat mengucapkan katanya kan segala tindakan dan perilaku Nabi Muhammad itu harus diikuti oleh seluruh masyarakat Muslim ya. Yes. Kalau begitu, kenapa tidak dipatenkan saja untuk semua masyarakat Muslim di dunia ini untuk berbahasa Arab? Oke, baik. Ketika berbahasa Arab, itu adalah bahasa kaum bangsa Arab. Tapi ketika berislam, bahasa Arab itu bukan bahasa Islam. Tapi bahasa Arab itu adalah bahasa kitab suci umat Islam. Ketika berkaitan dengan akidah, maka kami menggunakan bahasa Arab. Kenapa harus menggunakan bahasa Arab? Supaya ajaran Islam untuk seluruh bumi sampai hari kiamat itu tetap murni terjaga. Kami kalau rindu kepada Nabi Muhammad, kami ingin mendengarkan suara beliau. Kami ingin mendengar gimana sih Nabi Muhammad berkhutbah, membacakan wahyu pertama yang dia terima dari Tuhannya. Maka apa yang kami dengarkan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan. Kami mendengarkan suara Nabi Muhammad. Sekarang kalau saya tanya, Yesus mengajar di bait suci, apa kata dia? Aku rindu pengen mendengarkan lantunan lisan Yesus itu kayak mana. Nol, buta, gak ada yang tahu. Yesus mengatakan apa pada saat khutbah pertama di bait suci? Orang Kristen gak tahu, karena Kristen sejatinya bukan pengikutnya, hanya antikristus, membawa-bawa nama Yesus. Kenapa bahasa Arab, bahasa Quran harus dipertahankan? Karena itu bahasa Allah, bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan harus lebih tinggi dari bahasa manusia. Lawang kitabmu tiap tahun direvisi. Seakan-akan, bukan seakan-akan, membuktikan bahwa Kristen lebih pintar dari Tuhannya. Sehingga firman Tuhannya harus direvisi, harus dikoreksi. Manusia mengoreksi firman Tuhan, artinya kalian lebih pintar dari Tuhan. Inilah antikristus, lebih hebat dari Tuhannya. Dia bisa merubah firman Tuhannya, dia bisa memperbaiki firman Tuhannya. Kalau kami, disiplin ilmu apapun di muka bumi ini tidak bisa lebih tinggi ilmunya daripada pengetahuan Tuhan saya. Makanya Al-Quran tidak bisa direvisi oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang harus tunduk kepada Quran. Apapun yang ditemukan ilmu pengetahuan, 1400 tahun silam Tuhanku sudah menyatakan itu di dalam kitab suci kami. Silakan pertanyaan berikutnya. Berarti Tuhannya orang Islam itu berbahasa Arab ya bang ya pada saat itu ya? Subhanallah. Tuhan saya mengatakan, saya tidak mengutus satu kaum, satu nabi pun, rasul pun, melainkan bahasa kaumnya. Ini yang lucu nih. Yesus kaum Yudaism, Yahudi, dari keturunan Yehuda. Dia anak daripada Yakub, menggunakan bahasa Ibrani, kitab sucinya. Bahasa seharinya Aramaik, kitabnya Kristen bahasa Yunani. Yesus ngomong apa, kita pandang ngomong apa. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran surah Qaf ayat 12. Tuhan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab agar Nabi Muhammad dengan mudah menjelaskan isi daripada kalamullah kepada kaumnya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad orang Arab diwahyukan pakai bahasa Batak? Seperti kitabmu, Yesus bahasa Aram, kitabmu nongol bahasa Yunani. Enggak nyambung. Lagi-lagi karena kalianlah antikristus itu, bukan pengikut Yesus. Ada lagi? Silakan. Nah justru disitulah bang, saya ngelihat ketidakadilan Tuhan dari orang-orang Islam itu. Kenapa harus memaksakan kehendak sesuatu yang harusnya bukan sesuatu yang bisa dipaksakan oleh suatu bangsa dan suatu kaum gitu bang. Jadi seolah-olah itu kita ini semua dipaksa untuk berbahasa Arab gitu bang. Justru itu bentuk keadilan. Justru itulah bentuk keadilan. Kami orang Indonesia, lu orang Arab,
saja. Kalian imanmu lebih tinggi daripada kami, ya. Karena kamu dikasih wahyu dalam bahasa Arab. Lah kami ini cuma bahasa Indonesia doang. Kami juga rindu dong pingin baca bahasa Arab. Maka Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran pakai bahasa Arab. Aku juga yang akan menyampaikan Al-Quran itu kepada mereka yang tidak menggunakan bahasa Arab. Artinya apa? Tuhan adil. Tuhan tidak hanya berkata kepada mereka yang bisa yang menggunakan bahasa Arab, tapi Tuhan juga berfirman kepada kami orang Bugis Makassar. Tinggal tugas kami yang punya akal untuk mengkaji supaya kami paham, supaya kami ngerti. Tidak seperti kalian antikristus. Yesus diberi firman dalam bahasa Aramaik. Kalian ngerti apa Aramaik itu? Ejaan huruf Aramaik aja kalian buta. Apatah lagi mau mengetahui apa yang Yesus ajarkan kepada kaumnya. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada Bani Israel. Dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, apakah Kristen juga menerimanya? Terima. Mana buktinya? Mana firman yang Yesus terima dari Tuhannya untuk Kristen Indonesia? Mana? Ada bang, dari mana? Lembaga Bible Indonesia. Bohong, dusta. Lembaga Bible Indonesia kalau tidak melakukan tipu muslihat, Kristen tidak bisa eksis di Indonesia. Kenapa? Lembaga Bible Indonesia menipu jemaatnya sendiri dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quranul Karim. Kalau tidak mempertahankan bahasa Arab dari Allah, kalian tidak mengenal kata Alkitab, kalian tidak mengenal kata Allah, kalian tidak mengenal Roh Kudus, kalian tidak mengenal kata Rasul, Injil. Semua kata-kata indah itu berasal dari Quran. Bible tidak punya itu. Maka berterima kasihlah kepada Quran yang mempertahankan bahasa dari langit. Itu bentuk keadilan. Sekarang Anda coba teriak sekencang-kencangnya, wahai para pendeta pastor, kami ingin tahu Yesus ngomong apa pada saat itu. Ini kan cuma bahasa Indonesia, Pak Pastor. Bagaimana saya bisa tahu ini ucapan Yesus? Ini kan terjemahan, direvisi. Ucapan Yesus mana? Ini loh, apa buktinya ini ucapan Yesus? Tapi kalau kami, wahai orang Arab, Anda pintar bahasa Arab, Anda hebat dalam bahasa Arab, Anda ahli dalam syair, dalam puisi. Bisakah kami mendengarkan lantunan lisan Nabi Muhammad, Nabi kami? Bisa, kami tidak merubahnya. Ini apa yang datang kepada kami, kau pun berhak menerimanya. Nih Al-Quranul Karim, tanpa kami rubah, tanpa kami tambah kami kurangi. Silakan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran Quran telah diberikan kepada dunia ini. Siapa yang mau beriman kepadanya silakan, siapa yang mau kufur kepadanya silakan. La ikraha fiddin. Adil. Lah kamu, Yesus berkata kepada muridnya, dengarkan Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Kristen mendengar suara Yesus. Nehi merica ketum berjahe. Yang Kristen dengar bukan suara Yesus, tapi suara Lembaga Bible Indonesia. Ada lagi? Silakan. Ya banyak bang, pertanyaan saya masih banyak bang. Oke. Tentang Yang penting ingat, ada wadah di kepala untuk nampung jawaban saya. Jangan sampai saya sia-sia. Iya nggak apa-apa bang. Oke. Nah, kalau saya tampung bang. Ini bang. Gimana? Pertanyaan saya berikutnya, saya ingin bertanya soal poligami ya. Di Islam kan poligami itu hanya boleh 4 ya, Yes. 4 atau 5 ya. Sedangkan Nabi Muhammad itu kan sampai 11 Maksimal atau 4. Sedangkan Nabi Yes. Muhammad kan 11 atau 12 istri, itu setahu saya bang. Lalu dikatakan lagi tentang apa namanya soal khitan bang ya. Soal khitan sendiri itu kan ajarannya Abraham. Satu atau aja, Ibrahim. satu-satu. Oh satu-satu aja. Satu-satu. Oh iya. Ya, waktu Anda panjang. Ya sudah. Itu dulu lah bang. Jadi menurut saya apakah itu Poligami. keadilan? Apakah itu keadilan dari Tuhan atau mungkin itu keadilan dari Muhammad? Bang? Baik. Saya beberapa bulan yang lalu di Jakarta, saya lewat, udah jelas-jelas saya ada SIM, ada STNK, saya warga negara. Begitu saya masuk ke Mayoran, saya ditahan, saya disuruh nunggu, antri lama lagi, mana panas. Lama di situ, saya kesal sama ajudan saya, asisten saya bilang, ini kenapa kok lama kali antrinya di sini? Sabar Pak. Kenapa harus sabar? Pak Prabowo mau lewat. Loh, kok bisa dia dapat fasilitas yang berbeda dengan kita? Oh dia pemimpin Pak.
Dia pemimpin. Tanggung jawabnya jauh lebih besar dari kita. Oh gitu ya, iya. Nah itulah para nabi. Para nabi memiliki kemudian wewenang di atas umat. Masa seorang presiden dia punya kapasitas yang jauh melindungi rakyatnya, dikasih fasilitas yang sama dengan rakyat. Jadi nabi, rasul itu diberi kapasitas lebih daripada umat karena dia mengurus umat. Nabi Muhammad menikah lebih dari umatnya. Apa tujuannya? Untuk menyatukan seluruh jazirah Arab, kabilah-kabilah Arab yang bertikai pada saat itu. Beliau raja, memiliki anak dari suku ini, memiliki anak dari suku ini. Masing-masing punya anak dalam suku tersebut, menyatu jazirah Arab menjadi umatnya. Catat itu. Daud kakeknya Tuhan loh. Bininya 600 orang. Salomo kakek dari Tuhan lo bro. 1000 perempuan. Yakub kakek Tuhan lo 12 istri. Saya nggak tahu ketika Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud. Aku nggak tahu Yesus berasal dari sperma yang dipancarkan Daud ke istri yang keberapa? Yang ke-300 ke? Yang ke-400 ke? Istri yang ke-27 400 ke? Aku bingung. Yesus itu berasal dari sperma Daud yang dipancarkan ke istri yang keberapanya Daud. Jadi Rasulullah itu ada hikmah setiap kali dia melakukan perintah. Itu bukan nafsu. Nabi Muhammad menjadi pedagang sampai usia 25 tahun. Nikah sama orang janda, cok. Bukan gadis. Dan istri beliau rata-rata ada hikmah setiap kali dia menikah. Ada ilmu yang diperuntukkan untuk kaumnya, untuk umat manusia. Bukan seperti Daud dan kakeknya Yesus yang lain. Contoh, di kitab Samuel, bagaimana Daud mengintip Batsheba, istrinya Uriah mandi. Daud tertarik, kakeknya Yesus nih, ulahnya nih. Dia ngintip istri orang mandi, setelah dia lihat, wah cantik ini. Disuruhlah prajuritnya kemudian temui perempuan itu. Disetubuhi, cok. Bini orang disetubuhi. Entah, mungkin dari situlah Yesus lahir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu jawaban saya. Silakan pertanyaan berikutnya. Agak-agak keras dikit ya ternyata ya. Yes. Dan ingat Bung, terakhir sabar. Satu-satunya agama di bumi ini yang mengajarkan kemudian cukup satu istri itu hanya Islam. Kamu boleh hadirkan pendeta tersohor di bumi, hadapkan ke saya, suruh tunjukkan dalil di Bible umat Kristen cukup satu istri, mulai dari PL kitabnya Yahudi yang kalian ambil sampai PB kitabnya Yunani yang kalian ambil. Kalau ada perintah di Kristen, jemaat Kristen, umat Kristen cukup satu istri, saya berhenti jadi apologet Yayasan Apologet Islam Indonesia, saya tutup. Kalau ada, aku bayar 10 juta satu ayat. Sampaikan kepada gereja Bang Suma nantang satu ayat cukup satu istri di Kristen, 10 juta dihargai oleh Bang Suma. Untuk jemaat Kristen ya, untuk jemaat Kristen 10 juta. Malu saya kalau nggak bayar. Kalau perlu saya jual mobil. Kalau memang ada ayatnya cukup satu istri. No. Yesus di dalam Lukas 18 nomor 29-30 apa kata Yesus? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan mendapatkannya kembali lipat kali ganda sekarang juga. Kalian gak belajar Bible sih soalnya. Kristen menuduh lagi tuh Islam diberikan kemudian 72 bidadari. Tenang. Pengikut Yesus dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri di surga. Itu tidak signifikan Bang di ayat itu Bang. Oh, cara Anda, karena Anda menggunakan terjemah. Coba Anda baca. Iya, saya sudah manuskrip. baca, saya tahu. Apa katanya di sana? Kalau Anda baca. Menurut saya itu juga memang tidak terlalu signifikan Bang. Nah, gimana ceritanya? Barang siapa yang meninggalkan istri. Dari kita Bang.
Barang siapa yang Anda jangan merasa itu kan Yesus sedang menjanjikan kepada pengikutnya Bani Israel, bukan kepada menjanjikan tapi kan tidak signifikan, Bang. Tidak signifikan. 100 itu signifikan nggak? 100 lipat. Iya, signifikan untuk nggak? angkanya iya Oh, signifikan, tapi kan untuk sosoknya itu kan tidak signifikan, Bang. Kenapa bisa? Kan istri. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku akan memperoleh 100 kali lipat. 100 kali lipat apanya, Bang? Istrinya dong, masa suaminya lagi istri ditinggalkan? Di situ kan disebutkan kan 100 kali lipat apapun yang ditinggalkan, Bang. Ya silakan aja 100 kali lipat ayah, 100 kali lipat ibu. Nah, itu 100 kali namanya lipat adalah anak. sebuah perkataan yang perkiraan, Bang. Tidak bisa. Itu bukan suatu Nggak konsisten. bisa. Enggak, Tidak bisa. Karena Yesus mengatakan, siapa yang taat kepadaku itulah saudara-saudaramu laki-laki. Itulah ibumu. Itulah ayahmu. Tapi kalau istri bisa nggak kita ngaku istri orang? Ibumu saya boleh ngaku ibumu loh. Ibuku loh. Bapakmu saya juga bisa ngaku bapakku. Bapakmu adalah bapakku. Artinya ada keintiman. Tapi bilang nggak bisa nggak saya katakan istrimu adalah istriku? Bisa. Saudara laki-lakimu boleh aku bilang itu saudara laki-laki kami. Itu adalah saudara perempuan kami. Tapi istrimu boleh nggak saya katakan itu istri kami? Boleh nggak? Ini pakai nih. Dan janji itu bukan untuk kalian, janji itu untuk Bani Israel. Coba, apa kata Petrus? Oh, Petrus yang berkata, berarti itu janji untuk murid. Sabar ya Bang ya. Boleh begitu kan, Bang? Muhammad juga bisa begitu kan? Nabi Muhammad kenapa? Kan bisa begitu juga, bisa ngambil istri anaknya kan? Anak angkatnya diambil. Bisa ngambil istri. Dengarkan. Nah, ini mulai beralasan lagi nih, Bang. Sama. Ya, Islam gitu loh, Islam bukan Ya. Kristen. Iya, saya juga Islam. Islam. Saya juga bukan tadi Islam tadi ya. Iya, mantan manusia ente. Dengar. Nabi Muhammad, Jazirah Arab kala itu, kegemaran orang-orang Arab mengambil anak angkat. Catat itu, catat baik-baik. Kegemaran anak-anak orang-orang Arab mengambil anak angkat. Setelah ngambil anak angkat, mereka boleh buka aurat di rumah bersama dengan wanita yang bukan darah dagingnya tapi anak angkatnya. Itu kebiasaan orang Arab. Maka kemudian mereka punya keputusan secara budaya, anak angkat adalah anak kandung, sehingga mereka boleh telanjang bersama, mandi bersama. Datanglah Islam mengatur sistem aurat, mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Yang mahram itu yang ada darah sama-sama. Anak kandung kita itu mahram. Tapi anak orang yang kita pelihara dari kecil itu bukan anak kita, itu bukan mahram. Gak boleh kita lihat auratnya, gak boleh. Bahkan Islam datang, Nabi Muhammad mematahkan itu. Nih lihat nih, mantan anak angkatku punya istri, aku bisa nikahin. Artinya berhenti menobatkan nama kalian di belakang nama anak-anak angkat kalian. Gak boleh. Sejak itulah kemudian tidak boleh lagi ada anak angkat menjadi anak kandung. Tidak boleh lagi anak angkat yang dewasa tidur sekamar dengan bapak angkat. Tidak boleh sejak itu. Tidak boleh lagi anak angkat duduk berdua-duaan dengan bapak angkatnya. Tidak boleh. Yang ngebolehin siapa, Bang? Islam. Iya, maksudnya atas perintah siapa? Allah. Oh, Allah salah itu. Salah, Allah kasih solusi. Setiap ada masalah Allah kasih solusi. Setiap ada masalah Allah kasih solusi. Bagaimana dengan Bible? Dari mana datangnya Bible ini? Lukas menulis ini atas dasar apa Lukas? Apa dasarnya Lukas menulis? Meong. Apa dasarnya Paulus menulis? Markus menulis apa dasarnya? Nabi Muhammad setiap ada masalah. Al-Quran mengatakan apa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran aku berikan kepada wahai Nabi Muhammad untuk membimbing seluruh manusia apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Dibimbing. Hari ini kita bahas ini aja, itu Bible, surat kabar yang disusun, skripsi.
Al-Quran kagak. Hari ini ada 10 masalah, 10 ayat yang diwahyukan. Menumpuk dia. Tugas Anda sekarang adalah ada masalah, turun solusi. Itu baru pewahyuan. In huwa illa wahyu yuha. Tak ada yang diucapkan, tak ada yang dikerjakan selain wahyu dari langit. Solusinya itu turun tiap Muhammad cuman mau ya, sekali. Bang, ya? Sabar. Iya, iya. Sabar. Ya. Paulus, cuman sekali Yesus datang padanya. Siapakah engkau Tuhan? Langsung tahu juga kalau itu Tuhan. Akulah Yesus yang kau niaya. Tahu dari mana kalau itu Yesus? Cuman sekali doang Yesus datang menampakkan diri. 13 kitab dikarangnya. Dari mana kitab 13 itu? Cuman sekali doang. Itu pun cuman mengatakan apa? Akulah Yesus yang kau niaya. Stop. Selebihnya Galatia, Filipi, Roma itu dapat dari mana? Dari mana? 13 kitab yang menghantarkan Anda menjadi Kristen. Paulus dapat dari mana? Yesus cuma datang sekali, itu pun bukan Yesus. Ayo. Tapi kalau Nabi Muhammad, setiap ada masalah di depan umat, dia serahkan kepada Allah. Ya Rabb, beri petunjuk. Kasih petunjuk. Sekarang Anda ragu. Sekarang kita bandingkan kitab suci saya yang diwahyukan untuk satu orang dengan kitab suci lo yang diwahyukan kepada 1000 berjutaan manusia. Ada Lukas, ada Markus, ada ini, tapi tidak pernah kompak. Tidak ada yang masuk akal. Kitabnya nggak ada yang masuk akal. Banyak orang hidup di peradaban Roma Yunani, tapi irasional isi kitabnya. Al-Quran saya seorang hidup di tengah bangsa jahiliyah, tapi kitabnya semuanya tersadu dalam ilmu pengetahuan. Gila nggak tuh? Ilmu pengetahuan Ayo. mana Bang yang masuk, Bang? Contoh, ketika Al-Quran mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang dan kitabmu mengatakan langit ditinggikan dengan tiang, mana yang betul? Sederhana aja dulu. Ayo. Ayo. Apakah langit punya tiang? Al-Quran saya mengatakan tidak. Kitabmu mengatakan ada. Yang benar menurut kepala lo yang mana? Itu kan pengibaratan, Bang. Ya tadi, Bang. Giliran keok ibarat. Kebenaran itu bukan ibarat, itu mutlak hakiki, harus absolut kalau Tuhan berfirman. Oh, ibarat air. Karena manusia itu nggak bisa berpemikiran sama semua, Bang. Kayak Muhammad. Muhammad kan sekalinya maka turun. karena itu Muhammad kan agama menurunkan jangan. wahyu itu kan ketika mau aja, Bang. Maksudnya apa? Mau apa? Apakah ada isi Quran yang tidak sesuai dengan kehidupan manusia? Dengan Sedangkan kehidupan kita Muhammad. loh. Lebih tepatnya ketika Muhammad membutuhkan sesuatu, tapi itu nggak bisa Nabi dilakukan. Dia Muhammad menurunkan kan wahyu, Bang. Nabi Muhammad dirancang untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Ya, berarti Ya, harus keadilan berpolak sosial kepada untuk beliau. Muhammad, Bang, ya. Apakah isi Al-Quran itu hanya untuk Nabi Muhammad? Ya iyalah. Atau untuk seluruh umat manusia? Seluruh nabi lah, seluruh nabi kan termasuk Seluruh umat manusia atau hanya untuk beliau? hanya untuk beliau lah lebih tepatnya kan. Matamu, pantaslah kau keluar dari Islam. Al-Quran itu diwahyukan untuk rahmatan lil alamin. Apa buktinya? Bible Kristen pun mau menggunakan isi Quran. Itu lebih ke umat muslim aja, Bang. Matamu kawan, matamu. Saya katakan itu matamu. Makanya kau keluar dari Islam. Ternyata kayak gini. Jangan marah-marah. Enggak. Aku enggak marah. Aku memang begitu. Ya. Aku memang begitu. Aku sifatnya memang begitu. Jadi saudara, Al-Quran datang itu boleh kau baca. Apa kata Nabiku? Boleh kau baca. Saya boleh nggak baca apa yang Yesus katakan? Ada nggak? Saya mau baca di mana? Saya baca di ucapan Yesus, saya harus baca di mana? Di Biblemu? Oh no, Yesus tidak memberikan validasi terhadap Bible. Jangankan buku Bible, penulisnya aja Yesus tidak kenal. Tapi soal Muhammad ingin menikahi istri dari anak angkatnya, tadinya kan nggak mau, Bang, ya. Gara-gara Muhammad menurunkan wahyu, akhirnya mau nggak mau dipaksa, ya kan? Kok dipaksa? Kan petunjuk.
Nah, Petunjuk. petunjuknya itu seolah-olah itu ketika Muhammad tidak bisa melakukan sesuatu, nah dia mengeluarkan ultimate-nya itu bang, yaitu memanggil wahyu, gitu, menurunkan wahyu. Kok memanggil wahyu? Kok memanggil wahyu? Bisa percaya gitu bang. Allah Ya, mewahyukan. itulah. Allah mewahyukan. Nah sekarang Anda coba tengok Yesus. Bisa nggak Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri? Nggak butuh kata-kata bang, bukti nyata aja, mukjizat itu udah banyak kok. Saya ulang. Bisa nggak Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri? Kata-kata buat apa? Loh, kan dia mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Tuhan dia. Tuhan KW berapa dia ini? Terus dia Ya, itu mengatakan, berarti bener bang, itulah Aku- sifat Tuhan bang. aku tidak dapat berkata-kata dari diriku. Itu sifat Tuhan. Ia menyampaikan ke makhluk-makhluknya seperti itu. Jadi Tuhan itu tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Bukan seperti itu maksudnya. Daripada seseorang yang menurunkan kata-kata dari Tuhan langsung, itu menurut saya lebih nggak masuk. Sekarang yang mana yang Tuhan ini? Nabi Muhammad atau Yesus? Kan Yesus yang Tuhan. Kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Tuhanmu kok mandul? Nggak bisa berkata-kata dari Yesus dirinya. itu dari firman Tuhan bang. Maksudnya dari firman Tuhan itu bukan Tuhan. Iya, sebagian dari Tuhan lah kurang lebihnya kan. Oh, separuh Tuhan. Karena itu udah Separuh bukan Tuhan. Jadi kamu menyembah separuh Tuhan gitu. apa? Enggak lah, saya menyembah semua Tuhan. Loh, tadi kau katakan begitu. Kan ibaratan bang. Lo ibarat lagi kok jadi lagu. Ibarat lagi dari tadi ibarat terus. Jadi Yesus itu separuh Tuhan atau sepenuhnya Tuhan? Iya, dia termasuk Ya. dari tiga Tuhan itu lah bang. 3 Tuhan loh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 Tuhan lo lawan 1 Tuhan gue nggak bisa menang Tuhan lo. Oh berarti Muhammad Tuhan bang? Allah yang Tuhan, Nabi Muhammad Nabi. Ngaco Sebagai lo. apa, Bang? Katanya Sebagai perantara atau Islam. sebagai apa, Bang? Katanya pernah jadi Islam. Kok Tuhan Iya, makanya saya Nabi? nanya. Saya kan nggak sehebat abang. Saya kan bodoh. Saya mau belajar sama abang nih. Coba dong ajarin. Tuhan kami Allah. Waktu kau Islam Tuhanmu siapa? Muhammad. Kau Islam Tuhanmu Nabi Muhammad. Iya. Di mana dalilnya tuh? Muhammad kan rob dari Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Nabi Muhammad adalah Rob dari Tuhan. Mana dalilnya? Waduh, anggotanya Edi Memang sini. apa deh bang kalau bukan rob bang? Kan memang rob kan? Kok di mana dalilnya? Islam itu dalil. Di mana dalilnya Nabi Muhammad Rob? Ya Allah ya Karim, segitunya setelah jadi Kristen kok jadi pembohong. Jadi penipu ente. Berarti kalau di Benar-benar. Islam nggak boleh berbohong bang ya? Nggak boleh dong. Oh. Kalau yang 3 hal boleh berbohong itu apa aja bang? Apa 3 hal itu? Apa aja itu? Ya apa? Aku tanya samamu. Karena di dalam Kristen boleh berbohong dalam segala hal. Aku buktikan nanti dalilnya. Nah, berbohong demi kebaikan ketika ada orang yang bertikai satu, terus berbohong ketika hubungan suami istri tidak membaik. Lalu satu lagi apa ya? Saya lupa. Satu lagi, siasat dalam perang. Udah tadi bang. Ya, itu lain. Saudara bertikai dengan perang itu beda dong. Oh beda ya? Oh iyalah. Ya, itu, Mamamu mau cerai dengan bapak lo. Kau mendamaikan dia. Sebenarnya ayah itu sayang sama mama lo. Padahal bapakmu nggak ngomong gitu. Terus kau datang ke mamamu, bapakmu, bapak sebenarnya mama itu sayang sama bapak. Semalam mama bilang aku rindu sama ayah. Masa sih mamamu bilang gitu? Iya. Serius? Iya. Mama, sebenarnya ayah itu sayang loh. Semalam dia ngomong dia rindu sama. Masa sih? Jadi gimana, Ma? Jumpa dulu sama ayah. Jumpa. Itu yang dibolehkan di Islam. Berarti berbohong dalam kebaikan itu boleh bang ya? Itu tadi contoh aku kasih. Boleh nggak seperti tadi? Kutanya dulu. Apapun alasannya sih mendingan jujur bang kalau saya. Boleh nggak berkata seperti tadi? Dalam Islam nih, menurutmu itu masuk rasion nggak? Nggak boleh. Menurut saya Nggak boleh. apapun alasannya berbohong tetap berbohong sih bang. Oke baik, saya tanya samamu. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Jangan Ini udah berbohong. beda. Ini udah Jangan beda. berbohong. Jangan
Lah, Jangan kan kita lagi berbohong. membahas ini bang, kita kan lagi membahas ke arah situ. Tunggu. Hal Hal sepele yang tadi apapun ceritanya kita sih harus jujur, Bang. Itu kata lo. Apapun itu harus berkata jujur. Aku tanya sama lo. Yesus ini, Maria ini melahirkan pencipta atau ciptaan? Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan kau jilat ludahmu sendiri. Jangan berbohong. Maria melahirkan ciptaan atau Maria ini kan melahirkan firman dari Tuhan, bang. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan bohong. Itu dari pencipta, bang. Jadi Dari pencipta. Maria melahirkan pencipta. Iya, itu dari pencipta, bang. Bukan dari pencipta. Jangan lu berbohong. Yesus ini pencipta atau ciptaan? Yesus ini adalah pencipta. Oh, bohong gak tuh? Bohong gak? Bohong gak? Bohong apanya, bang? Yesus kau katakan pencipta? Ya bohong apanya kan? Aku ulang lagi pertanyaannya. Aku ulang lagi. Kau nggak bohong dengan mengatakan Yesus itu pencipta? Hah? Ya. Kau nggak bohong? Oh my God. Kau nggak bohong dengan mengatakan anak Maria pencipta? La haula wa la quwata illa billah. Kau melihatku di seberang lautan. Kristen berdiri di atas kebohongan. Filipi 1 dalilnya nomor 18. Yesus kau beritakan dengan cara mengelabui, dengan cara berbohong, dengan cara berpura-pura, dengan cara menipu atau jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Kau katakan Yesus pencipta. Sadar kau enggak? Yesus itu kan firman dari Tuhan Allah, bang. Saya tidak tanya firman dari mana, dari setan atau dari Tuhan. Kita semua ini firman dari Tuhan. Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia. Bukan cuma Yesus yang berasal dari firman. Sekarang saya tanya, Yesus pencipta. Cebok aja nggak bisa cebok sendiri, Yesus. Yesus kalau nggak disusuin sama ibunya jadi bonsai dia. Manusia kerdil. Busung lapar dia kalau nggak disuapin sama ibunya. Kau bilang pencipta. Udahlah. Ya udah, berarti di Kristen aja. Lah kamu tadi praktekkan apa barusan? Yesus pencipta itu bukan bohong. Pencipta Jujur. tetap Tuhan Allah, bang. Tetap Tuhan Allah. Bohong kan? Bohong. Terima kasih Anda sudah membuktikan diri Anda sendiri adalah pembohong. Saya Anda belum tadi selesai mengatakan, ngomong ini, bang. oh mama masalah generasi. Saya belum selesai ngomong. Karakter Paulus sudah mendarah daging samamu padahal kau baru-baru murtad. Abang mau menurunkan saya? Berarti abang takut lah. Oh, kau takut? Yang menurunkan kamu siapa? Oh, kira abang mau menurunkan saya. Saya masih mau banyak bertanya-tanya ini. Kan abang pintar, saya kan bodoh. Kamu sudah melancarkan puluhan pertanyaan. Boleh saya tanya satu hal? Tanya apa? Satu aja. Boleh nggak? Aku isi nih. Iya boleh. Apa? Oke, baik. Siapa yang menciptakan jari-jari Yesus? Tuhan Allah, bang. Yang pencipta tadi siapa? Ya Tuhan Allah. Bukan Yesus. Tuhan Allah, bang. Bukan Yesus. Yesus itu adalah firman dari Tuhan Allah. Siapa yang menciptakan Yesus? Tuhan Allah. Yesus bukan pencipta. Yesus itu firman dari Tuhan Allah. Gimana sih, bang? Yesus pencipta atau ciptaan? Yesus itu pecahan dari firman Tuhan Allah, bang. Pecahan. Iya. Ini apa ini? Bilangan desimal atau apa ini? Kok pecahan? Bahas pecahan? Bang? Kok pecahan? Segitunya agamamu. Ya terus apa lagi? Ayolah, Tuhanmu pecah-pecah. Tuhanmu pecah-pecah. Bagian, bang. Bagian dari firman Tuhan Allah. Alam semesta ini bagian dari firman Allah. Alam semesta ini. Ya sudah. Ya, berarti Yesus ciptaan toh? Ya sudah.
Terus Ciptaan kan? ciptaan Yang berbohong tadi mengatakan Yesus pencipta itu siapa? siapa tidak ada yang mengatakan? Tadi kau mengatakan Yesus itu pencipta. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Kau bilang pencipta. Itu karena dari firman Tuhan, Bang. Iya, mama masalah generasi. Oke, udah ya. Aku udah nanya satu pertanyaan. Cukup satu. Anda sudah bertanya beberapa pertanyaan. Ya, terus Oke. Dan saya cukup bertanya satu pertanyaan. Saya sudah tahu bahwa Kristen memang adalah agama bohongan yang sama, dididik Bang. untuk Sama menjadi aja pembohong. kayak Islam, Bang. Membohongi semua kebaikan itu demi kebaikan itu sama aja. Bohong tetap bohong sih. Mana kebohongan tadi? Mana? Buktikan dulu. Kebohongan apa? Ya, Anda mengatakan sama semua kebohongan dalam Islam mana ada? Yang tadi tiga Cuma hal dalam Islam itu. tiga hal. Nih, sekarang nih. Cuma Yang kedua. tiga, Bang. Oke, Bang, tak ajarin. cuma tiga itu tetap Tak ajarin bohongan. kalau gitu. Tak ajarin kalau gitu. Yang satu tadi mendamaikan ayah dan ibu. Sudah. Sekarang yang kedua. Kita pulang nih. Mendamaikan ayah dan ibu, bukan begitu. Mendamaikan dalam hubungan, Bang, saya tahunya. Iya, mendamaikan dalam hubungan supaya mereka nggak cerai. Ya berarti kan bukan dalam hubungan ayah dan ibu aja. Kenapa harus bawa ayah dan ibu, Bang? Lah, kan bersaudara yang bertikai boleh kita mendamaikan saudara yang bertikai. Nah, gini Bang ya. Demi tujuannya baik. Diam dulu. Ini Islam yang kau tanya. Iya. Yang saya tahu. Nah, Iya. Sekarang yang kedua adalah ketika kita membuat hati istri itu bahagia. Contoh, kita pulang ke rumah. Kita tahu istri kita lagi capek, lelah, segala macam sudah disiapkan untuk kita. Lelah selelah-lelahnya. Siang malam dia menjaga, sebelum kita ke kantor dia siapkan segala-galanya. Kita tahu dia lagi membesarkan bayinya. Belum lagi gitu pekerjaan rumah segala macam. Ditambah lagi kita tidak bisa mencukupi ekonomi dia. Pulang kita, dia siapkan makanan dengan susah payahnya. Keasinan. Kita ditanya. Karena kita ditanya nih, bukan karena kita yang ngomong. Ayah, sayurnya enak gak? Enak sayang. Padahal sayurnya itu asam banget. Itu di Islam itu boleh. Daripada terjadi pertikaian, perceraian, ribut dalam rumah tangga. Boleh. Itu kadar yang dibolehkan. Yang ketiga, Anda lagi perang. Anda terjebak kemudian oleh musuh. Boleh nggak Anda melepaskan atribut tentara Anda ketika dikepung oleh musuh dan disegak? Apakah engkau dari tentara A? Maaf Pak, bukan, saya seorang petani. Boleh nggak? Boleh. Anda mata-mata disuruh untuk memata-matai kemudian musuh. Ini dalam perang. Tiba-tiba Anda kesergap. Anda siapa? Saya petani biasa Pak. Maaf, saya lagi lewat. Boleh? Boleh. Itu tiga hal yang dibolehkan. Selain dari itu nggak boleh. Tapi kalau di agama Anda, segala-galanya berdiri di atas dusta. Contoh tadi satu kasus. Sabar. Satu kasus saya tanya, yang menciptakan jari-jari Yesus itu siapa? Tuhan Allah, Bang. Tuhan Allah. Berarti Yesus bukan pencipta. Berarti selama ini Anda menyembah ciptaan Allah. Wa iya douna illa syaitanan marida. Iya. Berarti Udah. gini Bang ya. Misalkan Udah ya. Abang punya istri 2, Abang mau nikah lagi kan, poligami yang ketiga. Lalu istri Abang yang kedua tidak memperbolehkan Abang Nggak untuk boleh. nikah lagi. Enggak boleh. Gitu. Enggak boleh. Tapi Abang berbohong kan boleh. Kan demi Enggak. kebaikan, Bang. Tadi berbohongnya apa? Aku kan sudah kasih contoh tadi. Ya itu demi kebaikan keluarga. Ya, tidak. Abang Kalau ini nikah bukan, lagi untuk kalau ini ketiga bukan kalinya. kebaikan. Anda jangan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Itu sesuai kan poligami maksimal 4 Bang katanya, gimana sih? Dalilnya apa? Yang saya dengar sih begitu, bukannya poligami 4. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya Saya nggak apa? tahu, saya nggak tahu. Tadi Abang bilang Makanya poligami jangan 4 menuding maksimal. Islam kalau Anda itu sebenarnya bukan Islam. Jangan, Anda lebih tahu. Ya, katanya poligami boleh, gimana sih? Nah, boleh, tapi dalilnya apa dulu? Lah, saya nggak tahu, makanya Abang kasih Iya, tahu. ya. makanya jangan so tahu kalau hanya pura-pura murtadin, jangan. Ini kan biar masyarakat tahu semua Bang. di sini. Jangan Abang berpura-pura anak murtadin. saya. Tuh, Kalau Anda ini nggak lihat tahu nih penonton. apa-apa. Coba lihat penonton Di nih, siapa Islam yang itu kamu boleh menikah kalau kamu bisa adil. Sekarang istri saya, istri pertama tersakiti, istri kedua bahagia, adil nggak? Adil nggak? Kalau Nggak mereka adil. semua Nggak ngerasa boleh. sama-sama adil, tapi istri yang kedua ini tidak memperbolehkan Abang untuk menikah lagi sama yang ketiga. Nah, Nggak adil itu namanya. Itu namanya nggak adil. Nah, sedangkan Yang alasan tahu istri kedua saya, ini
Yang tahu saya. Kok Anda yang tahu? Kok Anda yang tahu? Kenapa? Kok Anda yang tahu lebih tahu? Saya kan pelakunya. Saya kan Islam. Loh, saya Iya. juga belajar Islam, Bang. Apa yang Anda tahu dari ayat tadi? Ya itu berarti kan boleh menikah lagi kan? Itu Poligami tertulis kan? di mana? Itu tertulis di surah apa, ayat berapa? Nggak tahu saya. Coba. Katanya belajar Islam. Ya, saya belajar. Udahlah. Saya nggak bisa bahasa Arab. Saya kan belajar bahasa Indonesia. Oke. Berarti dibolehkan Sekarang berbohong ya? Oke. Sekarang kita bedah kasus. Saya seorang suami, punya istri, saya didik dia menjadi wanita soleha. Dia lebih cinta Allah daripada cinta kepada suaminya. Catat itu. Saya didik dia, kemudian saya ingin menikah. Ada wanita yang saya jatuh cinta sama dia. Saya suka, dia pun suka sama aku. Solusi di Islam, aku harus izin dong sama istri. Apa kata istriku? Ayah, jika itu bisa membuat kamu bahagia, silakan aja. Aku ikhlas, aku lebih cinta aturan Tuhanku daripada ayah selingkuh, berzina. Aku yang memutuskan sekarang nih, tega nggak? Wanita sebaik ini aku nikahi. Ini Islam ya, bukan oknum. Ini Islam. Wanita tega aja, Bang. Tunggu, jangan Anda, kan aku Islamnya, Anda kafir. Laki sama laki aja bisa di agama ente. Jangan kau samakan di Kristen, jangan. Oke? Jadi saya tinggal putusannya ada samaku. Yang pasti aku tidak berzina. Sekarang kasusnya ada samamu. Tidak boleh tidak boleh lebih dari satu, meskipun tidak ada ayat, nggak ada dalil di Bible. 10 juta satu ayat kalau ada. Tidak boleh lebih dari satu, tidak ada dalilnya di Kristen. Itu cuman tipuan musuh saja, itu cara menipu musuh. Nah sekarang gini, kamu sabar. Kamu punya istri satu, katanya sih bohongan, tapi tidak boleh lebih dari satu, bohongan tapi ya. Kamu jatuh cinta sama seorang wanita dan wanita itu juga suka samamu dan ada kesempatan untuk kamu bersetubuh. Apa yang kamu lakukan menurut agamamu? Kau ada berada, sabar, kamu berada pada kamar berdua, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Kamu tidak boleh nikah, tapi dia punya kelamin udah basah, kau juga udah basah. Istrimu sudah punya. Apa yang kau lakukan sebagai Kristen? Kalau saya, Bang ya. Apa? Saya sih sebisa Apa? mungkin menghargai istri saya lah. Jujurlah padamu. Nah, ini kan kalau Yang kau lakukan nih. Nih yang kau lakukan. Habis itu pulang ke rumah. Halo mama sayang, I love you full. Kenapa? Perintah di dalam kitabnya Yahudi, jangan kau berzina. Datang Paulus. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, engkau dibebaskan dari segala hukum Taurat beserta segala larangan yang ada di dalamnya. Anak-anakku yang kekasih, janganlah kau berbuat dosa. Namun jika kau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, bahkan seluruh dosa dunia didamaikan oleh Yesus. Halilintar. Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Halilintar. Kamu jangan memandang Kristen Indonesia. Kristen Indonesia masih beradab, bahkan sedikit ada akhlak. Kenapa? Dikelilingi mayoritas Islam. Lihat Kristen yang mula-mula di barat. Meow. Sama binatang pun dikawinkan di gereja. Bedanya sama Islam apa, Bang? Saya kira cukup, saudara. Anda berpura-pura jadi murtadin, itu udah cukup bagi kami. Sabar, minum kopi dulu, minum kopi. Sejak di gunung, aku udah minum kopi juga loh kawan-kawan. Diturunkan, gak apa-apa. Dia udah puas bertanya. Ada berapa pertanyaan tadi? Udahlah. Murtadin juga belum tentu murtadin. Tapi gak apa-apa. Kita kembalikan ke pakaiannya. Pakaian mereka gitu. Jangan kita gunakan pakaian kita ke dia. Tapi dia mau pakai pakaian kita, silakan aja. Tuh yang terjadi begitu kan selama ini. Bible, pakaiannya diganti. Alkitab. Apostolos, pakaiannya diganti. Rasul.
Apokaristis diganti wahyu. Theos diganti Allah. Jadi mereka pingin ke Islam-Islaman. Islam memang itu indah. Islam itu indah. Maka penyembah-penyembah hantu, penyembah-penyembah Theos pun mengambil agama Islam, ajaran Islam untuk menutupi kehitaman ajaran agama mereka. Jadi biarkan aja. Silakan antikristus yang lain, kalau masih ingin saya jelaskan siapa antikristus itu, kembali kepada tema. Tadi saya melanglang buana, saya ingin menguji, ternyata ya begitulah karakter Kristen. Kalau ingin nipu musuh, ya gitulah caranya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, anggap saja itu adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi kita orang Islam ini. Halo, saudara antikristus berikutnya, silakan buka kamera, kita diskusi. Halo Bang. Halo. Abang mau marah kah? Enggak kan? Ya, hari ini spesial pembuktian kalau Kristen itu antikristus dengan data Sebelum akurat. kita lanjut, sebelum kita lanjut, abang kenal saya nggak? Aku lupa Bang, lupa. Masa? Lupa. Aku lupa abangnya. Yang pasti kita biasa dialog. Ya Bang, silakan. Maafkan saya kalau saya ada salah. Silakan. Saya ingin membuktikan abang kalau Kristen itu sebenarnya antikristus berdasarkan dalil. Kalau saya nggak bahas judul yang abang naikkan hari ini, kan dari tadi saya simak abang punya pembicaraan sama yang murtadin tadi, Iya. bahwa Islam itu tidak pembohong dan sebagainya. Malah saya bilang Islam itu yang agama bohong. Boleh dibuktikan, silakan. Ya, Silakan Bang. ya. Di dalam Al-Quran sendiri dia mengatakan bahwa ya dia percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam yang melahirkan Nabi Isa adalah Siti Maryam dan sebagainya. Ya, Cuma terus? yang menjadi perbandingan saya gini Bang, Iya. di Islam riwayat kelahiran Yesus Kristus beda, Isa al-Masih beda sama di Alkitab. Oh iya. Kenapa saya bilang beda? Itulah yang menjadi pembohongan publik, bahwa Islam menuruti apa yang menjadi topik pembahasan Islam. Baik. Padahal di dalam Muslim sudah dikatakan bahwa belajarlah dari kitab terdahulu. Nah, Iya. itu. Oke. Makanya Islam menuruti sebagai pembohongan itu. Oke. Baik. Kelahirannya aja udah beda, apalagi sampai ke tingkat masuk ke Yesus Kristus dan sebagainya. Baik abangku, baik. Maka itu saya bisa bilang bahwa yang membohongi umat Islam adalah umat Islam sendiri. Gitu. Oke, baik. Boleh saya berargumentasi? Siap. Oke, baik. Berita yang Anda terima tentang Yesus, apakah Anda terima dari Yesus atau dari orang lain? Itu dulu. Bagaimana Bang? Berita yang Anda dengar tentang Yesus, apakah dari Yesus atau dari orang lain? Berita apa itu dulu? Tentang kelahiran Yesus. Ya, tentang kelahiran Yesus kita dengar dari Alkitab, karena itu adalah Injil yang memang benar-benar sudah sesuai dengan apa yang menjadi sejarah kelahirannya sampai penghakimannya terakhir di Golgota. Baik Bang. Lukas yang menceritakan tentang kelahiran Yesus, Lukas dapat informasi dari mana? Ya? Dari mana? Bagaimana? Lukas mendapatkan informasi tentang kelahiran Yesus itu, Lukas tahu dari mana? Lukas karena sejarah dari awal kan? Lukas tahu informasi itu dari mana? Akan datang juru selamat. Lukas tahu informasi tentang kelahiran Yesus, nonotnya dipotong hari ke-8, itu informasi dari mana?
kesaksian itu kan pasti dia ada, Bang. Masa dia harus tahu Kesaksian informasi? siapa? Masa dia harus tahu informasi dari mana, Bang? Kesaksian siapa? Dia yang tulis itu berarti dia yang tahu dong. Dari mana? Bang, gini, Bang. Nggak usah membohongi kita, Bang. Gini. Saya justru Bang, ingin gini, buktikan. saya sabar, Bang. Sabar, Bang. Anda telah membohongi Bang, diri gini. Anda. Bang. Informasi Lukas ini dari mana? Jawab. Bang, saya mau tanya, Bang. Informasi Lukas tentang Yesus lahir bla 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 bla. Itu dari mana Lukas dapat? Jawab. Sekarang saya tanya, Bang. Jawab dulu yang itu. Sekarang saya tanya, Bang. Jawab dulu yang itu. Pertanyaan Simpel. Anda, Jawab pertanyaan dulu. Anda tidak masuk di logika, tahu nggak? Loh, dari mana Lukas tahu berita itu, Bang? Yang menulis itu berarti kejadiannya dia tahu. Dari mana dia tahu? Dia tahu kejadiannya. dia Dari tahu. mana? Dari mana? Udah, Bang. Dari mana? Jawab dulu. Argumentasimu tidak logika. Ya, dari mana? Kok langsung diimani aja? Dari mana? Harus akurat dong. Matius, Katanya Tuhan Markus, bohong. Lukas, Yohanes Dari semua mana? menyatakan itu. Dan kenyataan Wartawan itu menunjukkan bahwa itu. wartawan Ini bukan ini Muhammad, nulis. Bang. Wartawan Muhammad ini yang nggak tahu nulis tulis, dari makanya mana? dikasih ke orang lain. Wartawan ini nulis informasi dari mana, abangku? Abang jangan suara besar tapi tidak berlogika. Wartawan ini yang tulisannya kau jadikan kitab suci itu informasinya dari mana, abangku sayang? Bang, jangan bikin malu umat Islam, Bang. Jangan. Saya Abang ini, bertanya. saya sudah 6 tahu kali Abang sudah. punya sepak 6 kali. terjangnya, saya udah 6 tahu, kali. Bang. Yang ketujuh, penulis Bible, diantaranya Lukas yang menceritakan sejarah kelahiran Yesus, tahu dari mana informasinya? Bang. Jawab. Umat Muslim udah tahu keberadaan Abang. Abang ini pembohong besar. Padahal katanya apologetik. Yang kedelapan saya tanya, dari mana Lukas catat sejarah kelahiran Yesus? Informasi dari mana? Orang yang catat sejarah berarti dia tahu. Dari mana? Dari mana taunya? Nggak perlu dijelaskan, udah tahu logikanya, Inna Bang. lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Abang turunin saya, Abang takut sama saya. Sekarang masuk ke tema. Udah KO. Udah KO. Udah Kita KO. jelasin itu nggak perlu sama tema, Bang. Loh, Nggak perlu sama tema. saya kenapa nggak dijawab Saya pertanyaan saya? nggak perlu sama tema. Saya mau jelasin Kenapa itu. nggak dijawab pertanyaan saya? Informasi kelahiran Yesus yang ada di dalam wartawan Lukas punya tulisan, itu dapat info dari mana, Cak Ayu? Bang, kita berlogika ya. Kita berlogika gini. Saya bertanya. Saya mau ajar Abang gini, Bang. Saya bertanya. Saya mau dari mengajar mana? saudara Dari Abang mana Suma tuh Lukas? saya mau ajar. Dari Saya mau mana ajar Bang Lukas Suma dulu, ngarang cerita tentang kelahiran Yesus? Lukas dapat dari mana karangan itu? Jawab. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Abang Jawab Suma itu. kalau turunin saya, Abang takut sama saya. Saya nggak takut. Saya memberikan kemudian pertanyaan beruntun, pertanyaan yang sama tak ada jawaban. Untuk apa saya pertahankan Anda? Yang ke-9 kalinya saya tanya. Lukas menceritakan tentang kelahiran Yesus, informasi dari mana Lukas dapatkan? Jawab. Logika berpikir Abang seperti apa sih? Saya ulang lagi yang ke-10 kalinya. Informasi tentang kelahiran Yesus yang menjadi penilaian terhadap Al-Quran, itu Lukas Pertanyaannya dapat. nggak masuk logika, Bang. Itu Lukas dapat informasi dari mana? Pertanyaan itu nggak masuk logika, nggak. Ke-12 kali saya tanya. 12 kali. Kedua Lukas mengarang cerita tentang kelahiran Yesus, itu Lukas dapat informasi dari mana? Dari mana informasi Lukas? Oh ya sudah, Abang istirahat.
Jangan lupa sikat gigi. Sikat gigi pakai sapu hijau. Kasih rinso sedikit biar aroma babinya hilang. Silakan Kristen yang sedikit ada pengetahuan, hadapi saya dengan ilmu. Tema saya ini saya akan bongkar kalian itu adalah antikristus. Saya nggak main-main. Saya ingin membuktikan kalian antikristus supaya kalian itu sadar bahwa kalian itu cuma membalut diri dengan mengaku sebagai pengikut. Padahal sebenarnya kalian itu anti terhadap Yesus. Hadapi saya dengan ilmu kawan-kawanku Kristen. Jangan maki-maki, jangan ngamuk dan seterusnya ya. Pakai ilmu, tapi pakai ilmu. Pakai ilmu, jangan kesurupan. Gak dibutuhkan kesurupan. Indonesia sudah merdeka. Saatnya kita mencerdaskan anak bangsa. Halo saudara Cius. Ya, selamat siang Bang Juma. Gimana Oke, kabar, Bang Juma? baik. Semoga juga abang ini sehat. Tapi kalau akal kan udah pasti nggak sehat. Sehat, ya. Kan? Ya, sehat. Ada tema saya, bukti akurat Kristen itu antikristus. Ya, apa buktinya Bang Juma? Saya gunakan data Bible itu sendiri, nasihat penulis Yohanes. Ketika Yohanes berkata kepada murid, apa kata Yohanes? Ujilah setiap roh yang datang kepadamu, sebab nabi-nabi palsu telah muncul, berarti abad pertama, dan pergi ke seluruh dunia. Saya ulang lagi, Yohanes menulis telah muncul nabi palsu dan pergi ke seluruh dunia. Jadi nabi palsunya itu ada di abad pertama, kata Yohanes, dan pergi ke seluruh dunia. Kita deteksi sekarang nih pengajaran daripada antikristusnya. Di data nomor 2 dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Tuhan. Roh dari Tuhan maksudnya, roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus datang dari Tuhan itu adalah roh yang berasal dari Tuhan. Dan setiap roh sebaliknya, dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus itu tidak berasal dari Tuhan, roh itu adalah antikristus. Pertanyaan saya kepada abang, Yesus itu... Coba ulangi Bang Juma, ulangi pernyataannya, Sepertinya akalnya Bang Juma belum berfungsi dengan baik. Coba ulangi pernyataannya. Oke. Roh yang berasal dari Tuhan akan mengaku kalau Yesus itu adalah roh yang berasal dari Tuhan. Tapi roh yang tidak berasal dari Tuhan, yaitu roh yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah roh yang berasal dari Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus itu roh Tuhan atau roh yang berasal dari Tuhan? Enggak, pernyataannya sih belum parah pernyataan. Coba diulangi lagi. Baca ambil Bible Bang. Baca di situ. Bible nomor berapa? Nomor 1 Yohanes 4, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan Anda baca. Endingnya di nomor 5. 1 Yohanes di nomor 6. Ya, 1 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Yohanes 4 ya. Ya. Nggak, soalnya pernyataan Bang Juma agak membingungkan. Saya tidak bingung. bisa ambil. Ya, karena selama ini Anda mengaku pengikut Yesus padahal anti Yesus. Baru hari ini Anda akan saya sadarkan kalau Anda menggunakan akal sehat. Tapi Bang Juma, akalnya Bang Juma tahu nggak Kristen itu apa? Kristen pengikut Kristus, makhluk asing yang datang kepada Paulus. Ya. Oh, pengikut Kristus jadi anti Kristus gitu maksudnya. Ya, pengikut Kristus. ini yang nggak waras ini nih. Yang Kristus palsu. Anda pengikut Kristus tapi yang palsu. Masuk ke tema dulu. Iya. Apakah Anda mengakui bahwa nabi palsu sudah ada di abad pertama?
Baca ayatnya dulu abangku, baca. Oke, silakan. Di ayat berapa tadi? 1 Yohanes 4 ayat 5 Nomor ya. 1. Tuh, nomor 1. Nomor 1. Ya. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Telah muncul itu Demikianlah maksudnya kita mengenal roh. Dengar ya. sabar. Demikianlah Sabar dulu. kita Nomor mengenal 1 roh. dulu. Nomor 1 dulu. Ah. Nabi palsu telah muncul abad pertama atau belum? Menurut dalil nomor 1. Ya. Telah muncul atau belum? Memang ya. Sudah ada, Bang, sudah ada. Bagus, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Berarti nabi palsu sudah ada di abad pertama. Silakan nomor 2. Nomor 2 ya, nomor 2 ya. Ya. Nomor 2. Demikianlah kita mengenal roh yang telah muncul dan pergi ke demikianlah jangan, kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, di sini Ada nomor pertanyaan? 2. Nomor 2 ini setiap roh yang mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka roh itu adalah roh yang berasal dari Allah. Ya, Betul? Misalnya nih, betul. Anda kan makhluk roh, di dalam tubuh Anda kan ada roh. Kalau Anda mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia, maka roh yang ada di dalam tubuh Anda itu adalah roh yang berasal dari Allah. Betul? Betul, Bang. Oke, sepakat. Nomor 3. Nomor 3, anak-anak, nomor 3, anak-anak. Kita baca nomor 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Oke, berhenti. Pertanyaannya apa? Nah, sekarang antikristusnya sudah ada di abad pertama atau belum? Sekarang sudah ada di dunia. Ada abad pertama ya? Ada. Oke. Sudah Di situ ada. dikatakan sebaliknya, setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus berasal dari Tuhan, maka roh itu adalah roh antikristus. Betul? Baca ulang lagi, Bang. Baca ulang lagi. Ya, baca ulang lagi. Ya. Nomor berapa? Dan- Nomor 3 ya. Nomor 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, berasal dari Allah. Tidak berasal. Roh itu adalah roh antikristus. Kata tidaknya jangan dihilangkan. Ulang dulu. Ya, ulangi. Ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Nah, Kalau ada orang, dengar dulu Bang Cuma. Kalau ada orang yang tidak mengaku Yesus itu berasal dari Allah, maka orang itu adalah orang antikristus. Itu maksudnya. ya catat. Oke, baik. Saya ingin pada poin ini mengetahui langsung kejujuran saudara. Yesus itu roh Allah atau roh yang berasal dari Allah? Ya, terima kasih pertanyaannya Bang Juma. Jadi Yesus itu adalah roh Allah. Antikristus. Antikristus. Saya ulang lagi. Dengar. Saya baca di nomor 3 biar Anda paham. Di ayat 3-nya. Dan setiap roh, dengar dulu. Setiap orang maksudnya itu, setiap orang. Roh yang Setiap orang. Dan setiap roh itu orang. Dengar dulu. Anda diam. Dan Ya. setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah adalah antikristus. Yesus ini roh yang berasal dari Allah atau roh yang tidak berasal dari Allah? Menurut Anda? Berasal dari Allah tuh. Oke.
Yesus roh yang berasal dari Allah Kalau atau roh Allah? ada, dengar dulu, dengar. Maksud ayat ini gini Bang Juma, gini. Maksud ayat ini, kalau ada orang Kristen ya atau siapapun itu yang mengaku Yesus itu bukan berasal dari Allah, itu adalah antikristus. Itu maksudnya. Oke. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini berasal dari Allah atau Yesus ini adalah roh Allah itu sendiri? Dia berasal dari Allah. Bukan roh Allah itu sendiri. Roh berasal dari Allah kan berarti kan roh Allah itu sendiri kan? Oh, salah. No. Salah. Apa? Yang benar gimana? Yesus itu roh Allah itu sendiri atau roh yang berasal dari Allah? Roh Allah yang berasal dari Allah kan toh? Loh, gimana ceritanya roh Allah? Dengar Bang Juma. Anda harus paham itu ya. Roh berasal dari Allah itu sama dengan roh Allah. Oke, catat ya. Paham ya? Roh yang berasal Catat. dari roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Apakah Allah itu sendiri berarti? Dengar dulu, ini kita bicara roh ini dulu ya. Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Roh Allah yang berasal dari Allah, apakah Allah itu sendiri? Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Roh Allah, apakah Allah? Belum paham. Sekali lagi. Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Nah, roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Apakah itu adalah Allah itu sendiri? Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Roh Allah itu apakah Allah itu sendiri? Jangan ke Allah dulu. Kita bicara roh ini. Ini saya mau jelaskan. Kita ingin tahu Anda ini antikristus. Antikristus atau tidak? Itu poinnya. Roh, Anda mengatakan Yesus adalah roh yang berasal dari Allah. Anda mengatakan roh Allah itu sendiri. Padahal roh yang berasal dari Allah itu bukan roh Allah. Dalam arti kata, kalau ayatnya, dengar. Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Oke, roh Allah ini apakah Allah? Jangan tanya itu dulu. Kenapa nggak ditanya? Kita bicara roh ini Bang Juma. Iya. Roh yang dengar. Roh yang berasal dari Salesius adalah roh Salesius. Bukan roh Allah. Roh yang berasal dari Bang Juma adalah rohnya Bang Juma. Nah, roh Bang Juma ini roh Allah atau bukan? Atau roh dari Allah atau roh Allah? Jadi rohnya Bang Juma, roh yang berasal dari Bang Juma adalah itu roh dari mana? Rohnya Bang Juma. Itu rohnya Bang Juma, roh dari mana? Ini tentang roh, Ya, roh dari mana? Roh yang ada pada diriku ini roh dari mana? Jadi roh, dengar. Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Benar toh? Oke. Roh benar yang berasal. Tunggu. Roh yang berasal dari Allah. Nggak, saya tanya dulu. Menurut Anda benar apa salah itu? Coba diulang. Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Benar apa salah? Betul. Benar. Betul. Nah, sekarang saya kembalikan. Jadi dengar dulu. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus bukan berasal dari Allah, maka itu antikristus. Oke, baik. Paham? Baik. Jadi rohnya Yesus ini roh yang berasal dari Allah kan? Kenapa Anda tertawa? Dengar. Rohnya Yesus. Anda paham ini. Rohnya Yesus. Dengar dulu. Saya sudah dengar tapi muter-muter aja. Roh Anda yang ingin menyembunyikan berasal dari identitas sebagai Allah antikristus. adalah roh Allah. Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah kan? Ya. Oke. Benar kan? Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Kita kunci di situ. Ya.
Oke. Kunci, ya. Sekarang pertanyaannya adalah roh yang Sekarang ada begini. Kalau begini, itu Astagfirullah, sudah saya kunci ya. teruskan Sekarang begini. dulu. Yesus, dengar dulu. Yesus berasal dari Allah. Adalah Allah. Benar apa salah? Berarti roh yang ada dari Yesus, roh yang ada dari Allah itu adalah roh Allah yang adalah Yesus. Dengar dulu. Yesus, kita selesai roh ya. Bicara roh. Sudah selesai roh ya. Sekarang kita bicara Yesus. Ya. Yesus berasal dari Allah. Adalah Allah. Benar apa salah? Oke. Kalau menurut saya Enggak, saya tanya dulu. Salah. Anda sepakat nggak? salah. Salah. Dengar dulu. Yesus berasal dari Allah. Yesus adalah Allah. Salah apa betul? Salah. Tadi kan Menurut begini Anda? loh. Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Betul. Betul. Nah, roh yang berasal dari Allah adalah Allah. Salah apa betul? Salah. Yesus berasal dari Allah. Yesus adalah Allah. Salah apa betul? Salah. Menurut Anda yang mana yang Lanjut, betul? Ben. Itu penjelasannya itu, Bang Cuma. Oke, Jadi, sabar. Ini bukan saya yang mau dijebak. Anda yang harus masuk ke dalam jebakan Anda. Di dalam enggak. Aduh, mulutmu nanti saya silakan, turunkan silakan. kalau mau berdiam. Silakan. Di situ dalilnya Antikristus ada di abad pertama. Antikristus itu tidak mengaku kalau Yesus itu adalah roh yang berasal dari Allah. Oke? Pertanyaan saya sama saudara. Roh yang ada di dalam diri Yesus itu roh yang berasal dari Allah atau roh Allah itu sendiri? Jadi, saya jawab ya. Boleh saya jawab, Bang Jumai? Roh yang berasal dari Allah yang ada dalam diri Yesus itu adalah roh Allah. Nah, roh Allah Makanya dengar dulu. roh Allah ini Roh Allah, yaitu roh Astaga. Allah adalah Allah. Roh yang ada dalam diri Yesus itu berasal dari Allah. Dan dia adalah Allah. Yesus berasal dari Allah, maka Yesus adalah Allah. Oke, baik. Baca nomor 4-nya. Paham ya? Saya simpulkan dulu. Yesus yang berasal dari Allah adalah Allah. Baca nomor 4. Baca nomor 4. Oke, mantap Bang Zuma. Kok nggak murtad Bang Zuma ini? Baca nomor 4. Nomor 4. Kamu berasal dari dengar dulu ya. Kamu berasal dari Allah. Titik. Anak-anakku. Titik. Kamu di situ siapa? Koma, enggak titik, koma. Kamunya yang titik. Kamu di situ siapa? Dengar, iya, dengar. Saya ulangi. Kamu yang saya ulangi. berasal dari Allah di situ siapa? Iya, dengar dulu. Saya Enggak, jawab. Kamu Iya, dengar. Kamu Tadi Anda mengatakan dari Allah. Tadi Anda mengatakan yang berasal dari Allah. Ya. Yang berasal Dan dari kamu Allah. telah mengalahkan dunia. Anda turun. Anda antikristus. Teman-teman, si botak tadi mengatakan roh yang berasal dari Allah adalah Allah. Yang berasal dari Allah adalah Allah. Yesus yang berasal dari Allah adalah Allah. Nomor 4. Kamu berasal dari Allah. Kamu di situ siapa? Murid Yohanes. Berarti murid Yohanes adalah, ayo, bisa jawab nggak yang di bawah? Berarti murid Yohanes adalah, nangkap nggak teman-teman muslim? Berarti murid Yohanes adalah Allah itu sendiri. Ayo, antikristus. Ayo, kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, maka murid Yohanes juga adalah Allah itu sendiri.
Ayo. Dengan mereka mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri, berarti dia tidak mengaku kalau Yesus itu berasal dari Allah. Kenapa? Karena murid-murid Yohanes juga adalah roh yang berasal dari Allah. Murid Yesus juga adalah roh yang berasal dari Allah. Yesus adalah roh yang berasal dari Allah. Roh yang berasal dari Allah, bukan Allah. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak berasal, tapi adalah Allah itu sendiri, tidak berasal, tetapi Allah itu sendiri, maka dia antikristus. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Orang yang tidak mengatakan Yesus itu berasal, melainkan berkata Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka dia antikristus. Saya ulang sekali lagi. Orang yang tidak mengaku, orang ini roh yang ada pada diri kita ini, yang ada dalam jasad kita ini, kalau membimbing kita tidak mengaku Yesus berasal dari Allah, maka kita adalah antikristus. Nah, orang Kristen liciknya di mana? Mereka mengaku roh itu berasal dari Allah dan itu adalah Allah itu sendiri, tapi terjebak di nomor 4. Roh yang berasal dari Allah itu bukan cuma Yesus, tapi murid-murid juga berasal dari Allah. Antikristusnya udah nampak nggak, teman-teman? Paham nggak ini? Antikristusnya udah dapat nggak? Dapat. Mereka dengan mulut mengatakan Yesus berasal dari Allah, tapi dia Allah kan, dia Tuhan kan. Berarti dengan kata lain, mereka tidak mengaku kalau Yesus itu berasal dari Allah. Buktinya dituhankan. Kalau Anda menuhankan Yesus, berarti Anda mengingkari kalau Yesus itu adalah roh yang berasal. Yang namanya asal, berarti dia bukan. Saya asal Makassar, berarti saya bukan Makassar. Saya asal dari rahim ibuku, berarti saya bukan rahim. Saya berasal dari Palopo, berarti saya bukan Palopo. Yesus berasal dari Allah, berarti dia bukan Allah. Murid-murid berasal dari Allah, berarti dia bukan Allah. Tapi Kristen faktanya adalah Bang Suma dari Makassar, maka Bang Suma adalah Makassar. Yesus berasal dari Allah, maka Yesus adalah Allah. Murid-murid dari Allah, maka murid-murid adalah antikristus nyata di tengah-tengah kita. Duduk, jangan emosi, jangan maki-maki, buka kamera, kita diskusi, saya buktikan Anda antikristus. Buka kamera, silakan. Oke. Bangga Juma, bangga ya. Jadi Islam itu bangga ya. Sekarang Bangga sekali saya seratin. Bangga. ya, saya kan bisa buktikan kalian antikristus. Ya bangga dong. Oke. Menurut dalil, orang yang tidak mengaku Yesus itu berasal dari Allah, maka dia antikristus. Aku tanya, apakah Anda mengaku Yesus itu berasal dari Allah? Enggak, kenapa Anda turuni dari Bapak itu? Ya, karena dia sudah jelas antikristus. Sudah terbukti. Mungkin Sekarang- pola pikirnya enggak. Sekarang kita buktikan dengan Anda. Jangan kau ceritakan Anda, jangan ceritakan orang tadi. Karena Anda pun akan saya buat mengaku bahwa Anda adalah antikristus. Oke, mari kita mulai. Mari kita mulai. Coba, keok kamu sama saya. Kutanya. Yesus berasal dari Allah enggak? Itu pertanyaanmu. Muhammad berasal dari mana? Saya ingin buktikan Kristen itu antikristus. Pertanyaan saya ingin buktikan bahwa saya juga ingin buktikan bahwa Muhammad itu